Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, hari Minggu Prapaskah kelima. Kembali saudara, jangan lupa kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34, bacaan kedua Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9, dan Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 23. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Yohanes 12 ayat 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, adakah suatu kerinduan di dalam kehidupan kita untuk bertemu Yesus, saudara? Lihat, beberapa orang Yunani ingin berjumpa Tuhan. Sesulit itukah mereka ingin berjumpa hingga harus melalui Filipus? Perjumpaan secara fisik pada waktu itu sungguh sangat riskan bagi Yesus. Karena dirinya, saudara, diincar untuk dibawa ke mahkamah pengadilan. Maka penjagaan ketat harus diberlakukan walau Yesus sendiri tak mau itu. Ternyata, saudara, permintaan orang Yunani ini disampaikan Filipus kepada Andreas, dan kemudian mereka berdua menyampaikannya kepada Yesus. Tidak dijelaskan apakah disampaikannya keinginan orang Yunani ini. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan 26. Saudara, Yesus rupanya, saudara, menyampaikan akan penderitaannya. Dan Yesus sampaikan bahwa telah tiba saatnya. Waktunya telah tiba, saudara. Yesus sampaikan saatnya telah tiba baginya untuk menanggung penderitaan, mati di salib. Saat waktu penderitaannya ditentukan oleh Bapa sendiri, bukan oleh orang lain ataupun dirinya sendiri, saudara. Apa maksud dari Yesus menyampaikan penderitaannya? Di sini Yesus mau mengajak para murid, saudara, dan pengikutnya, kita semua, untuk menyelami akan ketaatan dan kesetiaan Yesus kepada Bapa yang mengutusnya. Bagi kita saat ini pun Yesus mengajak kita semua, saudara, hidup dalam mengikuti Dia dengan penuh kesetiaan dan ketaatan yang bertanggung jawab sebagai pengikutnya. Bapa melihat kesetiaan dan ketaatan dari Yesus dengan kesediaan dirinya dalam penyerahan diri yang mau dikorbankan. Penyerahan inilah yang memungkinkan kehidupan baru, saudara. Untuk itulah Yesus memberi perumpamaan dalam penyampaian penderitaannya. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini dijalani oleh Yesus sampai memperoleh hidup kekal bagi semua orang. Sebagai pengikutnya, saudaraku yang terkasih, tentunya kita mau mengikuti Dia dengan setia dan taat. Bukan berarti mengikuti akan penderitaan Tuhan Yesus sehingga kita ikut mati dan disalib, saudara. Bukan itu, saudara. Tapi kita mau mengikuti
kasih yang telah ditunjukkan dengan bersolider, simpati dengan orang-orang yang menderita, menyertainya dengan penuh senyum kasih sambil menghibur. Inilah cara kita mengikuti Yesus, dengan meringankan beban penderitaan orang lain, bukan dengan muka muram, saudara. Ternyata apa yang disampaikan oleh Yesus ini, saudara, juga didengar oleh orang-orang Yunani yang ingin berjumpa dengan Dia. Mereka mencari kebijaksanaan, dan sang kebijaksanaan itu sendiri tampil di hadapan mereka. Orang-orang Yunani ini merupakan perwakilan dari diri kita, saudara, saat ini yang ingin berjumpa, bertemu langsung dengan sang kebijaksanaan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan sekarang, saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri yang rindu berjumpa dengan kita, saudara. Rindu berjumpa dengan saya dan saudara. Bukan saja berjumpa, saudaraku yang terkasih, tapi rindu makan bersama kita. Bahkan Dia mau menyediakan tubuh dan darahnya untuk kita santap, saudara. Adakah kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan kita, saudara? Hari ini kita semua, saudara, yang dirindukan oleh Yesus Tuhan, diundang secara khusus oleh Yesus Tuhan ke perjamuan yang diadakannya sendiri. Maukah kita tanggapi undangan Yesus Tuhan ini, saudara? Maukah kita menyambut Dia dalam perjamuan Ekaristi yang disediakannya bagi kita, saudara? Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita pun sampaikan kepada kita, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak menyintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yesus mau kita tidak egois, mementingkan diri sendiri dan mencari amannya saja, saudara. Orang yang tidak mencintai nyawanya senantiasa hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang disampaikan Rasul Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan bagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Allah, Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Orang yang tidak mencintai nyawanya, saudaraku yang terkasih, terus berkarya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ancaman dari orang-orang yang hendak mencelakakan dirinya tidak dapat menghalangi dia untuk berbuat yang baik. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau selalu rindu, saudara, rindu untuk mencari Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Dia, saudaraku terkasih, ada kehidupan kekal. Kita mau selalu tanggapi undangan Kristus untuk berjumpa dengan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Biarlah dengan perjumpaan kita dengan Yesus setiap mengikuti Ekaristi dapat membawa perubahan di dalam kehidupan kita yang selalu menampakkan kasih dan mendatangkan sukacita dan damai di setiap kehadiran kita di mana saja kita berada. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.